Presiden jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Ya tadi saya juga baru diingatkan oleh Pak Budi, Pak Ustaz Budi bahwa giliran tak Pak awal saya lupa itu. Saya sudah lupa. Kalau saya punya giliran, saya kira belum sampai karena masih ada KPS, masih banyak KPS 2 yang belum. Tiba-tiba sampai sama saya. Bila lihat itu dulu jadwalnya Pak Budi bilang tidak Pak sudah ada. Kenapa tidak ingatkan? Saya lupa juga ingatkan. Saya lupa juga ingatkan. Ya patutlah kita mensyukuri bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu karunia-Nya kepada kita semua sebagai makhluk, sebagai salah satu makhluknya yaitu akal dan pikiran. Yang karunia inilah yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain yang memiliki akal dan pikiran sehingga manusia dapat mengembangkan hidupnya lebih baik. Namun Allah juga yang mentakdirkan yang namanya sifat lupa pada setiap manusia. Ini yang terjadi pada kesempatan ini. Saya mencoba mengangkat suatu ayat tentang lupa. Saya lupa kemudian Pak Budi juga lupa katanya kalau giliran saya mengingatkan kepada saya. Dalam saya mengutip satu ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Ya wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasiqun. Ini yang satu yang mengingatkan kepada kita khususnya pada ayat yang terakhir yang ulaika humul fasiqun. Ya memperingatkan kepada kita semua bahwa kalau suka lupa ya, dan memang itulah menjadi satu tabiat manusia, gampang lupa. Ya nanti dia ingat tatkala dia dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan baru menghadapi suatu bahaya, baru dia teringat pada Allah. Ya, baru dia sadar, baru dia mengingat ya Allah tolonglah saya. Tapi tatkala dia tidak dalam keadaan susah atau sulit, dia lupa lagi. Kalau saya ibaratkan sama dengan KPDS, ada kisi-kisi nanti dia ingat kisi-kisinya kalau mau menghadapi visitasi. Saya bisa tertarik ya paling satu KPS yang mengingat visi-visinya sekarang, yaitu KPS ilmu hukum karena mau menghadapi ya lain kalau KPS S3 hukum saya kira tidak ya pasti ya dalam syariat Islam itu ya lupa ada dua kalimat itu lupa dan melupakan. Ya kalau lupa ya masih ada toleransi. Ya toleransi bahwa ya masih dianggap bahwa lupa seperti kita dalam keadaan puasa lupa
Tiba-tiba dia minum, lupa kalau dia berpuasa, masih ada toleransi. Masih ada toleransi. Dia tidak sengaja. Kemudian melupakan. Yang kedua adalah kalimat melupakan. Kalau kalimat melupakan ini adalah sesuatu yang disengaja, pasti ada punishment. Ya, kalau lupa masih ada toleransi. Tapi kalau melupakan itu ya pasti ada punishment. Tapi kedua-duanya sebenarnya ini berkonotasi negatif yang berakibat negatif. Karena baik lupa melupakan itu seharusnya ada suatu tindakan ya tidaklah melakukan sesuatu atau harus melakukan sesuatu supaya ya tidak lagi yang sebenarnya melaksanakan sesuatu yang memang tidak seharusnya dilakukan. Ya, seperti itu. Ya karena waktunya itu gimana itu? Dalam saya kaitkan dengan aspek muamalah. Ya, aspek muamalah. Kalau dalam aspek muamalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 182, di situ dijelaskan, ya ayyuhallazina, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya kalau saya salah nanti dibenarkan proses dalam surah Al-Baqarah 282. Di situ dikemukakan hai orang-orang yang beriman, apabila hendak kamu bermuamalah tidak secara tunai, maka dalam untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu tuliskan. Ayat ini sebenarnya termuat di dalamnya tentang lupa. Ya hati-hati ya Bapak Ibu, karena kalau menjelang Lebaran ini banyak melakukan transaksi, bermuamalah. Yang dimaksud muamalah, ya bermuamalah baik dalam bentuk jual beli, dalam bentuk sewa menyewa, pinjam meminjam. Ya tidak secara tunai. Kemudian untuk waktu tertentu, maka Allah mengingatkan untuk memberikan peringatan. Bahkan dikatakan hendaklah kamu tuliskan supaya lupa. Jangan sampai nanti masih ada yang tersisa. Dikatakan kayaknya sudah, sepertinya sudah lunas, padahal masih ada. Ya masih ada tersisa. Maka Allah sudah memperingatkan. Ayat ini sebenarnya menjadi suatu dasar kenapa harus orang berkontrak, melakukan kerjasama, MOU dan lain-lain. Surah Al-Baqarah ayat 282 memperingatkan kepada kita, tulislah supaya tidak lupa. Ya jangan sampai masih ada tersisa. Ya mengambil rokok sama batang. Ya besok ya lupa besok. Terus besok lagi hanya lupa. Ini akan membahayakan. Ya khawatir ya itu adalah jangan sampai ya Tuhan memberi gelar pada kita, yaitu ya ulai kalau humul pasif itu gelar sebagai orang yang pasif. Bagaimana orang yang pasif? Ya orang yang pasif itu ya orang yang boleh dikatakan yang sudah mengingkari. Dia tahu kebenaran, tetapi melalaikan kebenaran itu. Ya dia tahu bahwa ini benar yang harus dilakukan, tapi dia sudah ingkar terhadap kebenaran itu. Iya, dia mengingkari Allah, kebenaran Allah. Dia mengingkari karunia Allah. Iya, mengingkari semuanya. Maka dia akan kehidupannya akan disempitkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, saya kira itulah beberapa hal pokok nanti sebagai inspirasi saya dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.